How shall we wait? Bahasa Indonesia. Bagaimanakah kita akan menunggu? Si Regina ketik summary untuk pasal ini ada di sini. Ini nggak masukin. Saya kasih summary. Baik, di introduction diceritakan tentang apa? Gempa bumi yang terjadi di San Francisco. Itu gempa yang cukup dahsyat. Apa yang terjadi sebelum gempa bumi ini? Gereja Advent di San Francisco dan di Oakland istilahnya were buzzing. Di bahasa Indonesia dipakai kata apa? Coba cek kalimat pertama. Untuk beberapa tahun sebelum gempa bumi San Francisco tahun 1906, gereja-gereja masih Advent hari ke-7 di San Francisco dan Oakland, California berkumandang. Buzzing. Apa maksudnya berkumandang? Gereja itu sangat aktif dalam bermacam-macam kegiatan. Seperti apa? Mengunjungi orang sakit dan miskin, mendirikan rumah yatim piatu, menolong orang yang sakit, unemployed, merawat orang sakit, mengajar Alkitab dari rumah ke rumah, membagi traktat, mengajar tentang hidup sehat. Pendeknya, gereja waktu itu dipuji oleh Nyonya White. Gereja, paragraf kedua, Nyonya White menyebut gereja-gereja ini. Ellen G. White telah menyebut gereja-gereja ini dua sarang lebah dan terharu dengan pekerjaan mereka. Apa maksudnya dua sarang lebah? Sebagai sebuah contoh yang luar biasa tentang apa yang harus kita dan bisa lakukan sekarang sementara kita menunggu kedatangan kedua kali. Ada istilah busy. B. Itu tahun biasanya gimana? 1900. Kerja terus. Makanya ada istilah beehives, busy bees. Jadi kesimpulannya, kita yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali harus seperti beehives ini, busy bees, yang bekerja tidak mengenal letih lelah, terus bekerja. Pertanyaan, apa yang kita sedang perbuat sementara kita menunggu? Kalau orang di Tesalonika dulu bagaimana? Malas. Mereka pikir Yesus akan segera datang, jadi malas kerja. malas kerja. Kebun kentang dibiarkan membusuk. Orang-orang berhenti bekerja, sehingga ada ayat yang mengatakan yang keluar dari pena Paulus ini gimana?
Jangan kasih makan mereka yang tidak mau bekerja. Kalau orang tidak mau bekerja, Tidak boleh makan. janganlah dia makan. Itu statement yang cukup keras dari Rasul Paulus. Kita dianjurkan untuk tetap sibuk sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kalau baca suratan Petrus, kita bukan saja bisa menunggu kedatangan Tuhan, tapi apa? Mempercepat. Mempercepat. Coba kita buka 2 Petrus. Pasal 3 ayat 11, 12. Siapa yang bisa baca? 2 Petrus pasal 3 ayat 11, 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Looking for and apa? Sambil menunggu dan ayat 12. Looking for and hastening the coming of Hastening the coming of the day of God. Diterjemahkan apa? Hastening. mempercepat. Ya, kalau baca tulisan Petrus sangat jelas bahwa kita bukan cuma menunggu, tapi mempercepat. Ini ayat mendatangkan pro and con. Ada yang katakan, masa iya kita bisa mempercepat jadwal kedatangan Tuhan. Tapi kalau baca ayat ini, di salinan lain, as we look forward to the day of Christ, let us do everything we can to speed its coming. And I really want Speed. to speed. Memang ini akan jadi pro and kontra karena Tuhan kan punya jadwalnya. Hanya dia yang tahu ya. Cuma konteksnya ini apa? Kalau sampai demikian, betapa hebatnya peranan daripada umat Tuhan di atas dunia ini. Kalau kita ambil secara literal, menunggu dan menyegerakan, hastening, speed up. Masih ingat Olivet Discourse hari apa? Pada minggu penderitaan Yesus. Hari apa Olivet Discourse? Kamis ya.
Olivet itu Bukit Zaitun, Diskors, Khotbah. khotbah Yesus di atas Bukit Zaitun, Olivet, Diskors. Itu terjadi pada minggu penderitaan, minggu terakhir hidup Yesus. Harinya hari itu minggu penderitaan diberikan secara rinci tiap hari peristiwa apa yang terjadi dicatat di sana. Perjamuan kan hari Kamis. Perjamuan Kamis. Waktu dia masuk dengan keledai itu hari Minggu. Betul. Hari Senin dia marah di Ka'bah. Hari Selasa berarti. Ya, Selasa malam. Karena Rabu tidak dicatat dia punya Rabu malam kegiatan. hari quiet hour, Ya, quiet hour. tidak dicatat apa yang terjadi. Jadi hari Selasa malam Yesus memberikan Olivet Diskors kepada murid-muridnya. Khotbah di atas Bukit Zaitun. Apa yang dibahas di sini? Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Do you see all these things?" Maksudnya, these things itu apa? Tanda-tanda. Do you see all these things? Dia menunjuk kepada Ka'bah. Ka'bah. Buat orang Yahudi, kehidupan manusia itu berputar di sekitar Ka'bah. Buat orang Yahudi, Ka'bah itu adalah tempat yang terpenting dalam kehidupan mereka. Do you see all these things? Lalu Yesus menyebutkan sesuatu yang tidak enak kedengarannya. Apa Yesus katakan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Apa? akan terjadi bahwa tidak ada batu yang bersusun satu dengan lain dengan Ka'bah ini. Memang kalau dilihat dari Bukit Zaitun, waktu ini matahari sudah mau terbenam. Jadi sinar matahari itu menimpa itu dom hubungan Ka'bah. Jadi terpantullah warna yang luar biasa berkilauan. Orang Yahudi terpesona, mengagumi akan bangunan Ka'bah. Tapi kemudian Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, not one stone here will be left one another. Di mana tuh pendeta? Matius 24 ayat 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan ada dua batu yang bersusun di Ka'bah ini. Faktanya iya pendeta ya. Itu yang sekarang di depan di bawah Masjid Al-Aqsa itu pendeta. Betul sekali. Jadi murid-murid terhenyak. Apa mungkin ini terjadi? Itu sebabnya pertanyaan murid-murid itu bunyinya,
Kapan semua ini akan Kapan semua ini terjadi dan kapan kesudahan dunia? Karena buat orang Yahudi tidak ada bumi tanpa Ka'bah? Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, otomatis bumi akan Hancur. hancur. Itu konsep daripada orang Yahudi yang dianut juga oleh Murid. murid-murid. Nah, kalau saudara ikuti sejarah daripada kota Yerusalem, memang sangat mengerikan. Di ayat mana? Saya harap saudara masih ingat yang Yesus perintahkan, biarlah kamu pelajari dan baca buku Daniel dan biarlah kamu mengerti apa yang dituliskannya. Itu ayat berapa? Masih ingat? 15. Ayat 15. Mulai sekarang tidak usah dipikir lagi, mesti otomatis itu adalah ayat yang ke-15. ke-15. Ini ayat 15 punya dual application. Pertama untuk Yerusalem di zaman Yesus, Ka'bah di zaman Yesus. Yang kedua ini juga berbicara tentang Kehancuran dunia. kehancuran dunia. Apabila the abomination of desolation mengelilingi kota ini, apabila abomination, apa abomination? Kekejian yang membawa kehancuran itu mengelilingi kota ini, kamu harus apa? Lari. Lari. Orang yang di sawah, di ladang, jangan pulang ke rumah, melainkan dari sawah harus apa? Pulang, lari. Lari, melarikan diri dengan baju di badan yang kotor itu. Kamu yang ada di soto rumah, jangan sempat-sempatkan diri mau masuk lalu bawa pakaian, jangan. Dari soto rumah kamu harus apa? Lompat dan kabur. Nah, di depan kota Yerusalem ada satu kota kecil di atas gunung, namanya kota apa? Pela. Pela. Lari ke sana, berlindung di sana. Dan begitulah tahun berapa Rom tentaranya menyerbu ke Yerusalem? 70. 2 kali ya, serang. Tahun berapa yang pertama? 67. Tahun 66. Tahun 66 dipimpin oleh seorang jenderal atas perintah Kaisar mengepung Yerusalem. Begitu mereka lihat Yerusalem dikepung, yang ingat khotbahnya Yesus bagaimana? Terus kabur. Yang lain yang tidak percaya tinggal. Kemudian sampai sekarang ini para ahli sejarah masih bingung kenapa pada tahun 66 tentara Roma sudah mengepung Yerusalem, tinggal memberikan aba-aba, hancurkan. Aba-aba itu tidak kunjung datang. Yang datang adalah apa? Mission aborted. Tugas dibatalkan. Mereka pulang. Serdadu Roma itu pulang. Tidak jadi. Tapi kemudian tahun berapa?
70. Tahun 70. Siapa jenderalnya? Titus. Dapat perintah dari atasannya, hancurkan apa? Yerusalem. Memang porak-poranda Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma. Jenderal Titus dapat pesan dari kaisar. Pesannya adalah don't touch The sanctuary. the sanctuary. Kenapa orang Roma ini kaisarnya melarang menghancurkan sanctuary? Karena itu merupakan satu aksesori dari kota. Sebuah perhiasan yang bagus sekali untuk kota. Jadi jangan binasakan itu Ka'bah. Nah, kalau tidak dibinasakan, ini membuat nubuatan Yesus jadi gimana? Gagal. Karena Yesus katakan tidak akan ada dua batu yang tumpang tindih. Itu akan dihancurkan sama sekali. Nah, pada waktu diserbu orang-orang Yahudi, sebagian karena kepepet, tidak ada jalan lain, mereka berlindung di mana? Di Ka'bah, dan menjadikan Ka'bah itu sebagai hubung terakhir untuk melawan penyerbuan Roma. Dan ada selentingan yang didengar oleh saudara Roma bahwa orang Yahudi nyimpan emasnya di mana? Ka'bah. Di dinding Ka'bah. Jadi diperintahkan bongkar dinding Ka'bah untuk cari itu emas. Maka bata demi bata diapain? Dibongkar. Genaplah sampai detailnya nubuatan Yesus, tidak akan ada dua batu bertumpang tindih. Karena dibongkar habis-habisan. Berapa yang mati ya? 1 juta. 1 juta. 1,1. Hanya orang yang ikut nasihat Yesus untuk lari, mereka selamat. Tapi selebihnya binasa. Itu nubuatan sudah digenapi. Dan itu nubuatan juga menggambarkan kehancuran daripada Dunia. bumi kita ini. Nah, ada yang berkata, apakah pernah ada orang yang mencoba membangun kembali Ka'bah di spot itu? Ada seorang yang mencoba untuk menggagalkan statement Yesus. Jadi mereka sudah sediakan manpower, mereka sudah sediakan dana untuk bangun kembali Ka'bah di tempat itu. Di hari di mana buruh-buruh, kuli-kuli menggali tanah untuk fondasi, dari perut bumi muncul gumpalan api yang sangat dahsyat. Buruh-buruh tidak mau bekerja walaupun dipaksa. Dan sampai sekarang Ka'bah itu masih berbentuk bata-bata, dan di atasnya ada Masjid Al-Aqsa yang sangat rawan, sangat sensitif, krusial sekali itu. Dan Yerusalem sekarang diklaim oleh berapa pihak? Berapa pihak yang mengklaim Yerusalem? Palestina, Satu, Israel, dengan
Greek atau Kristen, Kristen. Kristen? Armenia. Ortodok itu. Paling sedikit ada 4 pihak yang mengklaim tentang Yerusalem. Jadi begitulah Yerusalem yang direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi center of learning bagi seluruh dunia telah gagal oleh karena apa coba masih ingat tangisan Yesus, Yerusalem, Yerusalem, betapa rindunya aku ingin mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya. Tetapi kamu tidak mau mengikuti. Sambil menangis Yesus, Iya, nangis ya. Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu untuk mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak buah kepaknya. Tapi kamu tidak mau. Ya, kalau orang tidak mau diselamatkan, Tuhan tidak memaksa orang untuk selamat. Nah, kemudian menyusullah tanda-tanda yang lain. Kalau dipelajari, ada yang disebut tanda-tanda yang bukan tanda. Misalkan peperangan, dari dulu peperangan sudah ada. Itu tidak signifikan. Yang paling signifikan dari sekian banyak tanda itu yang mana? Injil kerajaan akan disebarkan ke seluruh dunia. Menjadi Kesaksian barulah tiba kesudahan. then the end will come. Then the end will come. Apabila Injil kerajaan sudah dikumandangkan ke seluruh dunia menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahan. Nah, kalau sampai di sini kita jadi jadi lemes. Kapan selesainya ini pekerjaan? Masih ingat statistik yang pernah saya berikan? Berapa banyak bahasa dan dialek manusia yang sudah diketahui so far? 25.000. 6.000. Dan Alkitab baru diterjemahkan ke dalam berapa ribu bahasa? 3.000. Nah, 2.000 ini. Jadi masih 4.000 bahasa yang belum ada, yang belum sempat Alkitab diterjemahkan. Dan the number still counting. Kapan selesainya? Ayat mana yang menghibur? Roma 9 ayat 28. Bahwa Tuhan di dalam kebenarannya will cut short pekerjaannya. Istilahnya, ready or not ready, Is coming. I will come. Itu adalah hak prerogatif Tuhan sesudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk semua manusia. So, while we wait for Jesus, kita harus ikut menyebarkan Injil menjadi kesaksian kepada segala bangsa. Dan kita dari Gereja Advent
dengan anugerah Tuhan, dengan kemampuan yang ada, mencoba untuk membawakan Injil ke seluruh dunia. Saudara pernah tidak merenung tentang gereja kita? Saya suka merenung tentang gereja Advent. Memang di dalam segala kekurangan dan kelemahan yang ada di gereja kita, saya pribadi percaya bahwa Tuhan sedang menggunakan gereja ini untuk menjadi alat menyebarluaskan pekabaran 3 malaikat kepada seluruh dunia. Di library saya ada yearbook gereja Advent tahun 2000. Saya buka, saya baca kata demi kata, saya buka saja begini. Lalu saya memandang ke sekeliling dengan with all due respect kepada gereja-gereja lain, tapi tidak ada gereja yang terorganisir begitu rapi seperti organisasi gereja Advent. Saya tidak katakan organisasi gereja Advent ini sempurna, enggak, masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Tapi kalau dilihat, memang tidak ada gereja lain yang terorganisir seperti gereja kita. Bayangkan di satu buku itu, nama penjual buku di Semarang, HPDS, ada di situ. Saya punya nama muncul di yang tahun berikutnya, karena tahun 2000 saya belum di sini. Dan masih Morangkir ada di situ, Mangunsong ada di situ. Hebat. Lalu dikasih tahu jumlah perpuluhannya sekian, persembahannya sekian, misionarinya berapa banyak, lalu breakdown misionarinya, ke Afrika berapa, ke Asia berapa. Gak heran ada seorang Katolik yang menulis artikel di sebuah majalah, judulnya Modern Miracle. Yang tulis orang Katolik. Saya baca, apa ini Modern Miracle? Ternyata penulis, pengamat keadaan dunia ini yang menulis, dia orang Katolik dan menulis tentang gereja Advent. Dia kagum, heran, bagaimana ini gereja bisa survive dalam keadaan ekonomi yang naik turun, tapi di gereja jalan terus sampai disebut modern miracle. Orang Katolik yang nulis. Kalau kita yang nulis bias. Jadi begitulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah sebagian walaupun kecil daripada pergerakan yang sangat besar ini. Tapi jangan sampai membuat kita jadi sombong. Jangan. Kita harus keep humble, tapi saat yang sama bersyukur karena kita adalah sebagian daripada pergerakan yang luar biasa ini. Baik, yang berikutnya tentang revival and reformation. Kalau revive artinya apa? Bangkit atau hidup kembali. Di dalam sejarah, kapan masa kegelapan terjadi? Pada saat
Alkitab dilarang untuk dibaca. Ya. Itu di zaman abad pertengahan. Dalam Alkitab contohnya yang mana? Sudah lupa. Di zaman Josia, Apa yang terjadi dalam Yosia? Josia panitranya menemukan Taurat Tuhan di dalam Ka'bah. Ya. Yosia, raja Yehuda, termasuk dalam daftar raja yang baik, melihat bahwa bangunan Ka'bah sudah lapuk, sudah banyak kerusakan-kerusakan disebabkan karena usia yang sudah tua. Jadi Josia katakan, coba pugar kembali, renovasi ini Ka'bah. Nah, sesudah perintah itu keluar, maka dimulailah pembangunan renovasi daripada Ka'bah. Pada waktu mereka sedang memugar Ka'bah tersebut, tiba-tiba ada yang berteriak. Apa yang dikatakannya? Ditemukan Taurat Tuhan, Kami sudah menemukan apa? Apa istilahnya? We have found the book of the law. Coba buka 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Siapa dapat silakan baca. Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the temple of the Lord. Baik, sampai situ dulu. I have found the book of the law in the house of the Lord. Ini sesuatu yang ironis. Aku sudah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Implikasinya selama ini buku itu apa? Hilang. Sampai dia berteriak, I have found the book of the law in the house of the Lord. Tidak heran keadaan Yehuda sebelum Josia ini penuh dengan apa? Penyembahan berhala. Kebiasaan-kebiasaan orang kafir, cara-cara orang kafir, semua sudah dipraktekkan oleh siapa? Yehuda. Oleh Yehuda. Jadi pada waktu Hilkiah, imam besar itu berseru, I have found the book of the Lord. Lalu buku ini akhirnya sampai ke tangan siapa? Josia raja. Dan pada waktu raja menyuruh membacakannya, apa jadi?
maka terjadilah revival and reformation. Itu terdapat dalam pasal 23, 2 Raja-Raja 23. Seluruh pasal saudara harus baca. Tidak heran selama ini penyembahan berhala merajalela di antara orang Yehuda umat Tuhan. Karena the book of the law hilang, tidak dibaca. Nah, the book of the law ini yang mana? 5 Taurat Musa. Ini adalah buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hilang. Bayangkan, saya nggak tahu bagaimana mereka khotbah mengajar waktu buku ini hilang. Berapa tuh Josia? Berapa? Kira-kira. Siapa? Josia tahun berapa? 639 sampai 608 BC. BC itu BC ya, sebelum Kristus. Baik, sampai di sini break dulu. Ayat 7 ini selingan untuk saudara ketahui. Kan dipugar itu apa? Ka'bah. Ada sesuatu yang istimewa. Helmi, you dapat 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 7. Baca dari ayat 5 supaya lebih lengkap. Dua Raja-Raja 22 ayat 5. Apa dah? 2 Raja-Raja 22 ayat 5 mulai. Raja-Raja 22 Ayat 5 mulai sampai 7. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerjaan yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan umat rumah itu. Apa ini yang diberikannya? Apa? Gereja ini Bahan-bahan Enggak, uang. uang. Uang itu berikan kepada si ini untuk memperbaiki. Ayat 6. yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok. Juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Nah, dengar ayat 7. Tapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Baik. Jadi tidak pakai accounting. You believe it or not? Tidak perlu itu accounting. Saya percaya Mengapa? karena jujur. mereka bekerja dengan jujur. Kapan yang bisa terulang kembali? Di zaman kita sudah berlapis-lapis. Auditor sidang, auditor conference, masih aja Pak. Bocor. Tapi waktu bangun Ka'bah ini saya khotbah ini, ada Tuhan hebat sekali ini umatmu waktu itu. Tidak perlu, there need to be no accounting with them because they deal. Bekerja dan apa ya? Jujur. Honesty. Ini apa kan di gereja nih? Bagus. Ya, begitulah. Jadi begitu the book of the law sampai di tangan raja, raja terus minta apa? Supaya umat Tuhan restore true worship. Terjadilah revival. Jadi waktu Alkitab hilang, terjadi apa? Kemurtadan. Waktu Alkitab diketemukan dan dibaca dan dipraktekkan, terjadi revival. Nah, di gereja zaman 1900 sampai 1950 ini, 1950 sampai 1960 ini, 1960 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 sampai 1960 ini, 1960
abad pertengahan. Mengapa sampai disebut abad kegelapan, Dark Ages? Kan disebut Middle Ages, sidang Thyatira. Disebut juga Dark Ages. Kenapa? Karena Alkitab Karena tidak dibaca. Alkitab dilarang untuk dibaca. Terjadilah zaman kegelapan. Nah, di zaman kegelapan inilah muncul segala macam doktrin yang tadinya tidak ada. Contoh yang paling jelas surat pengampunan dosa Katolik. Katolik. Tidak ada di Alkitab surat pengampunan dosa. Kalau sudah berdosa mau diampuni, gampang, baca saja suratnya, sudah diampuni. Kalau sudah mau berdosa 2 minggu dari sekarang, bisa di advance itu surat. Siapa yang digunakan Tuhan untuk menemukan kembali Alkitab di zaman pertengahan? Martin Luther di Jerman, dialah yang paling hebat. Kemudian di Bohemia, John Hus, John Hus. Di Inggris, John Wycliffe. di Inggris, Di Inggris, Methodis, bukan John Wycliffe. Bukan. satu lagi, Pas John Methodis. Kadang-kadang suka lupa itu nama terkenal. John juga ya. bukan John Wycliffe sama John satu lagi Guru pertamanya sama, Wesley. Wesley. Ya, Wesley. Negara-negara ini respons pada waktu terjadi reformasi. Perancis menolak reformasi, menyabit revolusi. Ngeri itu kalau sudah pelajari Perancis. Di Swiss, Zwingli. Inggris kalau dia tolak reformasi akan mengulangi sejarahnya Perancis. Tapi Inggris bertobat, Perancis tidak. Akhirnya terjadi bloody revolution. Kalau menolak reformation, mengundang malapetaka. Nah, ini bisa terjadi dalam satu negara, bangsa. Ini juga bisa terjadi kepada pribadi. Kalau kita tidak baca dan hidupkan Alkitab secara pribadi, hidup kita pun sedang masuk di mana? Jurang. Di abad kegelapan. Semoga jangan terjadi kepada kita. Kita harus baca terus ini firman Tuhan supaya kita bebas daripada abad kegelapan. Nah, kalau revival terjadi, revival akan diikuti oleh reformation. Jadi Bible study, revival diikuti oleh reformasi. Reformasi kesehatan, reformasi pakaian, dan segala macam reformasi. Dan inilah seharusnya yang terjadi di gereja kita, baik secara korporat, secara gereja, terlebih secara individu. Baik, sampai di sini apakah ada tambahan dari saudara-saudara? Ayo, buka Majalah Hari Senin. Baca paragraf terakhir. Kita membutuhkan kebangunan dan pembaruan di dalam doa-doa kita, dalam pendalaman Alkitab, dan dalam fokus kita untuk meminta Roh Kudus dalam kelimpahan hujan akhir
Tapi sebagai sebuah gereja, kita juga membutuhkan kebangunan dan pembaruan dalam sikap dan metode kita. Kita membutuhkan kebangunan dan pembaruan dalam sikap dan tindakan kita terhadap yang paling hina ini. Semuanya ini telah menjadi fokus pelajaran kuartal ini. Jadi fokus daripada sebuah pelajaran adalah akhirnya apa? Kayak Revival and Reformation. dan reformasi. Kalau gereja tahu bahwa kita perlu revival and reformation, kenapa khotbah-khotbahnya kurang menekankan bahwa mempelajari Alkitab itu sangat penting? Ya, seringkali orang sudah punya gelar, sudah punya ilmu, kepingin kedengaran hebat, dan dalam kehebatannya ini keluar dari mana? Track. Saya crack. Kita harus tetap berpusat kepada Alkitab. Kalau Nyonya White ditanya, bagaimana pandanganmu, sikapmu terhadap Alkitab? Dia bilang, saya pribadi berpendapat bahwa Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan oleh Tuhan, dan saya terima sebagaimana adanya, sebagaimana tertulis. Karena sekarang ini, kalau saudara-saudara ikuti, banyak profesor-profesor yang mengajar Alkitab, tapi dengan gaya modern, sehingga message daripada Alkitab itu hilang dalam proses. Mengapa demikian? Karena tidak boleh disangka di gereja kita sekarang terlalu banyak guru. Menurut sebuah buku, ada buku ditulis judulnya Too Many Gurus. Kita dengar profesor ini bahas Daniel pasal 2. Kita dengar profesor yang berikutnya Daniel 2. Tapi berbeda. Yang ini dengan jelas katakan bahwa tanduk kecil itu adalah kepausan. Tapi ada profesor yang lain, dia kasih alternatif. Ini bisa jadi Antiochus Epiphanes. Ini bisa jadi Paulus. Jadi bukunya open-ended. Terserah saudara untuk menentukan nantinya. Dan itu yang mengajarkannya adalah profesor doktor di universitas kita. Belum yang lain lagi. Makanya ada satu orang, dia tulis buku Too Many Gurus. Jadi General Conference kelihatannya menanggapi situasi ini. Lalu General Conference katakan, kita harus bentuk Daniel and Revelation Committee supaya anggota gereja kita tahu mana yang harus dipegang. Karena sekarang terlalu banyak opsi begini. Nah, untuk sudah ketahui, Committee on Daniel and Revelation sudah dibentuk oleh GC, maka keluarlah 10 jilid buku. Namanya Simposium. Simposium on Daniel chapter 2. Simposium on Revelation chapter 15. Semuanya ada. Kalau buat saya pribadi, with all due respect kepada profesor saya yang lama, kepada kolega saya akan tetap pegang di simposium ini.
Jadi kalau sudah ragu-ragu, yang sini bilang ini tanduk kecil itu ini, yang ini bilang tanduk kecil ini. Advent sama-sama Advent. Supaya saudara jangan hilang, pakai aja simposium. Lalu yang lain nggak usah dibaca pun nggak apa-apa. Karena bingung kan saya, karena guru saya yang satu bilang begini, bukan sini. Ada juga pendapat ini, tapi salah satu alternatif. Nah saya nggak mau bingung terus. Jadi baca. Apalagi kita yang orang awam, Makanya, kalau kita salah pilih buku, karena ditulis oleh Profesor itu dia. Advent. Nah yang nulis too many gurus itu berani dia. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh kita, membuat umat Advent jadi bingung. Kan sekarang ada yang menghubungkan pembuatan wahyu dengan apa? Dengan memakai keterangan dari komputer. Bagaimana dengan Bible research, informasi mengenai Bible research yang kita punya? Nah, itu suara dari Jerakon. Conference. Nah, dari Biblical Research, wakil-wakil duduk di komite tadi, simposium tadi. Lalu orang-orang berteriak-teriak, jago-jago ini berteriak, memangnya doktrin bisa di-vote di komite? Iya, betul. Jadi kekurangan jawaban. Lo baca dong Alkitab, isi bilang. Baca Kisah 15. Apa yang dibahas itu kan perbedaan doktrin. Akhirnya doktrin diputuskan di komite di Kisah 15. Jadi ada presiden Di Jerusalem, konsili Jerusalem. di konsili Yerusalem itulah doktrin disettle. Jadi untuk keselamatan pribadi saya, untuk keselamatan pribadi saudara, saya anjurkan sekarang ini daripada bingung seperti Desmond Ford. Desmond Ford tulis buku Daniel warna hitam. Tapi waktu itu masih setia dia. Tiba-tiba dia tulis yang berbeda daripada yang ditulis sebelumnya. Iya. Jadi itu. Gimana? Repot juga ya. Jadi baca simposium jilid pertama, kedua itu tentang Daniel dan Wahyu. Ada dijual bukunya? Ada habis Oh, dihabisin. simposium Daniel. Di situlah jago-jago Advent yang konservatif seperti itu. Yang lain ya abaikan aja. Kalau saya sendiri jadi bingung. Yang satu bilang tanduk kecil itu sudah dibuktikan ini adalah kepausan. Di buku yang lain sama-sama dokter dibikin bisa kemungkinan ini, bisa kemungkinan ini. Aku tulis saja. Baik, revival and reformation harus terjadi. Lalu kalau tadi mengenai doktrin, sekarang mission. Apa misi kita selama kita sedang apa? Nah ini saya sudah berikan kepada saudara. Misi ini jangan hanya melulu Matius 28 ayat 18 sampai 20 saja. Itu ada sebagian. Jadi jangan hanya mengutip statementnya Bang Ali, yang paling enak tuh jadi pendeta katanya, Bang Ali Sadikin.
karena yang dipikirkan hanya surga saja. Yang paling tidak enak jadi gubernur. Lihat sampah di depan rumah, saya sebagai gubernur tidak bisa tenang. Kemana ini sampah mau dibuang? Lihat orang mati. Kalau orang mati kecepatannya begini di Jakarta, lambat atau segera Jakarta jadi kuburan sampai dia bersindah gurau. Nanti saya akan perintahkan supaya mayat dikubur berdiri untuk menghemat tanah. Jadi saudara-saudara pendeta, bantulah saya mikir juga selama kita hidup di dunia ini, supaya kita jangan senang-senang hanya di surga. Kita ketawa semua. Memang ada benarnya. Kita orang Advent hanya cenderung memikir keselamatan nanti di surga. Orang kelaparan, orang telanjang, orang terpenjara tidak tersentuh. Padahal di Alkitab dikatakan, di saat kamu memberi makan yang lapar, memberi minum yang dahaga, memberikan pakaian kepada telanjang, di saat itulah apa? Cahayamu merekah. Cahayamu itu bersinar-sinar. Bukan pada waktu kamu berkhotbah hari Sabat, berkhotbah perpuluhan, berkhotbah tentang doktrin ini. Tidak, Yesus katakan, apabila mereka melihat perbuatan. Nabi Yesaya merinci perbuatan apa. Jadi misi gereja ini, pengabaran Injil jalan, bukunya evangelism, ayatnya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saat yang sama bukunya yang lain, welfare ministry, mengajak kita untuk tolong orang yang berkekurangan yang ada di sekeliling kita. Itulah apa? Misi yang harus sudah tekankan. Pengabaran Injil jalan, pekerjaan kemanusiaan juga jalan. Karena kalau kita pelajari, Yesus juga bukan hanya berkhotbah. Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak secara jasmani. Baik, kemudian siap sedia menghadapi harvest yang terakhir. Buku Wahyu menggambarkan kedatangan Yesus di awan-awan membawa apa? Sabit. Pedang. Apa yang di tangan? Arit. Apa maksudnya? Penuaian. Itu adalah masa penuaian. Tahun 66, Pendeta Pangesan Sitompul, saya punya mentor, mengadakan ceramah di Jakarta di Jalan Tamrin. Saya membantu dia. Di surat undangannya, dia pilih gambar Yesus yang memegang apa? Sabit. PKI. Nah, waktu itu tahun 65, tahun 65-66 kan masih panas-panasnya. Jadi datanglah pegawai dari kantor polisi. Siapa yang menerbitkan ini bahan undangan? Akhirnya kita minta Om Warren bersama dengan timnya untuk menjawab. Berjam-jam ya. Kenapa? Ini Arit, saudara tahu nggak Arit tuh? PKI. PKI. Dan PKI waktu itu lagi sensitif-sensitifnya di Indonesia. Ya, begitulah. Bukan sensitif ya, lagi jadi korban politiknya Soeharto.
Kalau baca parabel Yesus dikatakan, maka penuaian itu menggambarkan apa? Final harvest. Pekerjaan menjangkau keluar adalah seperti pekerjaan seorang petani. Dalam hal apa? Menanam, mengairi. Ya. Sekarang sudah bulan September. Hujan apa? Hujan awal. Hujan awal. Di tanah Palestina ada dua musim hujan. Hujan awal dan hujan Akhir hujan awal itu yang mana? September. Untuk menggemburkan tanah, Hujan akhir Menuai. untuk mempersiapkan penuaian. yang lebih lebat yang mana? Hujan Yang akhir. Hujan akhir. Nah, Rasul Petrus di waktu khotbah hari Pentakosta dituduh ini orang-orang sedang apa? Mabuk. Mabuk. Petrus bilang ini baru jam 9 pagi, orang mabuk bukan jam 9 pagi. Orang mabuk tuh malam. Ini bukan mabuk oleh karena anggur. Petrus katakan, ini adalah kegenapan daripada apa yang Nabi Joel ramalkan dulu kala. Jadi Petrus refer kepada Nabi Joel. ya, bahwa akan turun Roh Kudus sehingga penuaian dahsyat terjadi. 3.000 jiwa dibaptiskan satu hari. Tapi akan datang lagi apa? Hujan akhir yang lebih dahsyat. Dan itulah yang sedang kita tunggu. Dan kita harus ikut ambil bahagian di dalam harvest yang pasti akan terjadi nanti. The wait is over. Saya paling senang kalau baca ini. Ini apa? Buku The Great Controversy, chapter yang terakhir. Hell, Iya. buka hari Kamis. Iya, betul. Paragraf terakhir. Tolong dibaca ya. Ini enak sekali ini. Oleh darah anak domba, Wahyu 5, peran gereja dalam pemilihan penuh kasih telah berubah kepada perayaan yang penuh kegembiraan. Lihat Wahyu 5 ayat 13 dan 14. Di kota yang bersukacita dan kudus itu, dan ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Kedamaian sejati telah dipulihkan. Pemulihan sepenuhnya akan gambar Allah secara mental, rohani, dan fisik telah terjadi. Pertentangan besar adalah pada dan dari atom yang paling kecil. Apa?
ada kesalahan translation. Iya, pendeta. The Great Controversy. Baca lagi. Kedamaian sejati telah dipulihkan. Pemulihan sepenuhnya akan gambar Allah secara mental, rohani, dan fisik telah terjadi. Nah, kalimat berikutnya salah terjemah. Pertentangan besar adalah pada dari atom yang Nah, paling kecil. Salah itu. It's The over, Great hilang. Controversy is over. The Great Controversy sudah berlalu. Oh, kontroversi Is sudah over. berlalu. Sudah berlalu. Terus Sudah berlalu dan atom yang paling kecil, pendeta. Atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. baik, disitulah berakhir buku The Great Controversy. Kontroversi halaman. Adalah Halaman 6, oh, jadi 7, Great Kontroversi telah berlalu ya. itu is over, sudah berakhir, berlalu. Jadi demikianlah pelajaran untuk satu kuartal ini. Sudah berlalu. In conclusion, kurang baca. Waiting for Jesus' second coming is not primarily a passive state. It is an active stance wherein we are called to demonstrate God's love for the world in practical way. Menunggu kedatangan Yesus yang kedua bukanlah dalam keadaan yang pasif, bukan hanya nunggu lipat tangan, bukan. Itu haruslah satu keadaan yang aktif di mana kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Allah bagi dunia dengan cara yang praktikal. Jadi supaya kehadiran gereja di masyarakat itu terasa. Baik, yang kedua, We need revival and reformation in our prayers, in Bible study, and in our focus on asking for the Holy Spirit in latter rain, abundance. But as a church, we also need revival and reformation in our attitude and methods. We need revival and reformation in our attitude and action toward the least of this. jadi kita memerlukan kebangunan, pembaharuan dalam doa kita, dalam Bible study kita, dalam fokus kita meminta hujan akhir dengan lebatnya. Dan secara gereja kita juga memerlukan revival and reformation dalam sikap kita, dalam metode kita. Kita memerlukan revival and reformation dalam sikap, tindakan bagi siapa? Yang terkecil. Yang terkecil, yang miskin, yang lapar, yang marginalized, yang terbuang, yang tidak terjamah oleh orang lain. Last one. If we would humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and pitiful, there would be 100 conversion to the truth, where now there is only one. Ini harus dihafal oleh saudara-saudara dan saya dan dipraktekkan. Jikalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, jikalau kita mau manis budi, sopan santun, lemah lembut, berbelas kasihan, akan ada 100 yang bertobat kepada kebenaran, di mana sekarang hanya satu. Jadi hafal. Statement yang pertama yang dihafal adalah Christ method alone will give us true success in reaching the people. He mingled, so sympathy, bersimpati, simpati, melayani,
memenangkan, Yeah. terus ini memanggil. His confidence Ya, and bade them Then he bade them. come. Itulah pelajaran kita mulai sahabat depan. Pelajaran akan susah lagi tentang siapa. Ayub. Dan yang menulisnya adalah direktur sekolah sahabat Clifford Goldstein, orang Yahudi yang bertobat jadi Advent. Dan dia tulis, mungkin sekarang sudah 20 buku. Saya punya 15, 5 belum saya beli.